Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 81 yang beranggotakan dengan saya, Johannes Evangelia, Johannes Prabha Aji, Jeremy Winata, Jeremy Atman, dan Rafael David Granat. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai proyek yang bertema sesuai dengan nilai UAP atau Universal Apostolic Preferences yang bertema dengan poin kedua, yaitu berjalan bersama yang disingkirkan atau walking with the excluded. Judul dari proyek ini kami telah namakan dengan tingginya tingkat pengangguran di masyarakat dan kemiskinan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk melihat dan meneliti mengenai pengangguran dan kemiskinan yang ada di masyarakat sekitar kita dan apa dampak-dampak dari segala sudut pandang atas permasalahan tersebut. Dari data tersebut, kami juga menentukan apa yang bisa kami lakukan untuk mengurangi permasalahan ini, serta dengan data tersebut kami juga menemukan bagaimana pentingnya atau urgensi penyelesaian masalah ini. Dan berdasarkan kesimpulan kita, kami bisa menyatakan bahwa permasalahan ini adalah sebuah permasalahan yang cukup penting untuk ditangani, mengingat bahwa pengangguran juga bisa menuntun masyarakat kepada kemiskinan. Dalam hal ini, bisa kita termasuk bahwa proyek ini mempunyai nilai untuk menangani yang excluded atau yang tersingkirkan. Lalu, proyek ini ingin kami tujukan untuk menyelesaikan rumusan masalah-masalah ini serta membahas dampak-dampak yang bisa muncul apabila permasalahan ini tidak ditangani. Lalu, apa hubungannya dengan nilai UAP? Nilai UAP atau Universal Apostolic Preferences seperti yang kita tidak pernah jelaskan bahwa proyek ini secara langsung dikaitkan dengan nilai UAP, yaitu walking with the excluded atau berjalan bersama yang disingkirkan. Jadi karena itu, apabila kita lihat dari tema UAP, bisa kita melihat bahwa para penganggur mayoritas adalah orang-orang yang bisa kita katakan excluded atau tersingkirkan karena mereka mempunyai pendapatan yang kecil atau bahkan tidak mempunyai pendapatan sama sekali yang menyebabkan kemiskinan mereka. Bisa dilihat dari data yang bersumber dari Badan Pusat Statistika bahwa tingkat kemiskinan sangat berhubungan dengan tingkat pengangguran. Pertama, kami akan membahas mengenai data pengangguran Indonesia. Dari data di samping, kita bisa melihat bahwa jumlah kemiskinan berhubungan dengan jumlah pengangguran. Di mana saat ada lonjakan pengangguran pada tahun 2020, jumlah kemiskinan juga melonjak. Disinilah permasalahan yang akan kami selesaikan, yaitu untuk mengurangi pengangguran. Berdasarkan data dari WESO atau The World Employment and Social Outlook 2022, terdapat sekitar 6,1 jiwa yang menganggur di Indonesia. Dalam persentase, angka tersebut adalah 2,2% dari total masyarakat Indonesia. Walaupun persentase ini cukup kecil, namun ketika kita melihatnya dari jumlah total dari masyarakat yang menganggur, yaitu 6,1 juta jiwa, ini adalah angka yang cukup besar. Sebelum kita berlanjut, mari kita lihat dulu apa itu pengangguran. Pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Orang yang sedang mencari pekerjaan, tidak memiliki jam kerja yang cukup, dan pekerjaan yang tidak layak juga kita bisa kategorikan sebagai pengangguran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengangguran. Tetapi sebelum saya menjelaskan itu, saya akan menjelaskan tentang apa yang menyebabkan adanya pengangguran. Yang pertama adalah karena ketidakseimbangan jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja. Jika lapangan kerja yang ada lebih sedikit dari jumlah tenaga kerja, maka tenaga kerja tidak akan memiliki lapangan untuk bekerja. Yang kedua adalah terlalu banyaknya penduduk. Terlalu banyaknya penduduk sangat terkait pada jumlah pengangguran. Hal ini juga berhubungan dengan poin sebelumnya, di mana dengan terlalu banyak penduduk, lapangan pekerjaan tidak akan cukup untuk mempekerjakan semua masyarakat produktif. Yang dimaksud dengan produktif di sini adalah yang dapat dan layak untuk bekerja. Yang ketiga adalah rendahnya kualitas angkatan kerja atau tingkat pendidikan yang diperoleh seseorang masih kurang untuk diterima pada bidang atau lapangan pekerjaan tertentu. Hal ini bisa terjadi karena tidak selesainya tingkat pendidikan tertentu yang ditempuh oleh seseorang. Yang keempat adalah PHK. PHK atau pemutusan hubungan kerja bisa menjadi faktor seseorang menjadi pengangguran. Karena dengan di PHK-nya seseorang, orang tersebut tidak akan mempunyai pekerjaan.
Apalagi jika korban PHK sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru, itu akan memperlebar pintu kemiskinan baginya. Yang kelima adalah tidak adanya modal untuk memulai usaha. Tidak adanya modal untuk memulai usaha dapat merupakan penyebab orang menganggur. Jika orang memiliki modal yang cukup, ia dapat memulai usaha dan tidak menganggur. Sekaligus juga membuka lapangan kerja bagi orang lain. Yang keenam adalah karena faktor kemalasan. Faktor orang yang malas bekerja bisa membuat seseorang yang berada di usia produktif menganggur walaupun mereka bisa bekerja. Nah, ada satu hal lagi sebelum kita melihat ke solusi dari pengangguran, yaitu akibat pengangguran. Akibat dari pengangguran bisa kita lihat dari sudut pandang masyarakat yang menganggur dan juga dari sudut pandang pemerintah atau negara. Kalau dari sudut pandang masyarakat yang menganggur adalah pengangguran bisa meningkatkan kriminalitas. Pengangguran bisa membuat orang melakukan tindakan kriminal yang hal ini karena orang yang menganggur tidak memiliki pemasukan atau uang sehingga kriminalitas menjadi jalan keluar. 2. Pengangguran juga bisa menurunkan kualitas kesehatan masyarakat yang menganggur, bisa menjadi stres, depresi, dan juga mereka juga sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka yang bisa membuat mereka sakit atau kekurangan gizi. Hal ini juga bisa membuat keluarga para pengangguran hidup dalam kesulitan atau kemiskinan. Nah, akibat pengangguran juga bisa dilihat dari sudut pandang negara. Dari sudut pandang negara, mereka memikir bahwa pengangguran bisa meningkatkan beban negara. Contoh, bansos dan yang lain. Karena pengangguran juga harus diberi bantuan oleh negara. Tetapi kalau pengangguran semakin tinggi, maka beban negara untuk penganggur juga semakin tinggi. Yang kedua adalah pengangguran juga mengurangi nilai pendapatan per kapita. Pengangguran yang tidak mendapatkan penghasilan atau pemasukan sama sekali bisa menurunkan angka pendapatan per kapita suatu negara. Hal ini tentunya merugikan negara juga. Yang kelima adalah rendahnya produktivitas di mana pengangguran tidak bisa menghasilkan apapun. Tetapi tinggal di suatu negara, hal ini tidak produktif. Karena tenaga kerja yang ada tidak bekerja apa-apa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jojo. Baik, jadi setelah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran dan akibat apa saja yang ditimbulkan oleh pengangguran, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana pengangguran bisa dikurangi. Jadi, pertama adalah dengan menambah lapangan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan poin pertama dari faktor adanya pengangguran, yaitu karena kekurangan lapangan pekerjaan. Jadi, menambah lapangan pekerjaan adalah salah satu cara yang efektif supaya pengangguran bisa bekerja. Karena dengan mendapat lapangan pekerjaan, tentunya tenaga kerja memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja. Lapangan kerja yang saya maksud di sini bisa lapangan kerja apa saja, dari usaha mikro, jenis lain, ataupun dari perusahaan-perusahaan. Lalu yang kedua adalah menyamaratakan kepadatan penduduk. Dengan menyamaratakan kepadatan penduduk, maka suatu daerah tidak akan kelebihan penduduk. Misalnya saja Pulau Jawa, di mana 50% dari masyarakat Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Hal ini adalah contoh di mana banyak orang tidak bisa bekerja karena terlalu banyak orang. Jadi dengan menyamaratakan kepadatan penduduk, tentunya orang akan lebih banyak menerima kesempatan bekerja dan tidak menjadi pengangguran. Contoh yang baik adalah dengan pemindahan ibu kota. Dengan pemindahan ibu kota, kepadatan penduduk bisa disamaratakan, jadi tidak 50% orang itu ada di Pulau Jawa seperti itu. Lalu nomor 3 adalah dengan mempertegas peraturan wajib belajar. Selanjutnya, dengan peraturan wajib belajar, semua anak-anak bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Anak-anak akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapat pekerjaan. Hal ini juga bisa kita bilang dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Anak yang mendapat kualitas pendidikan akan meningkatkan sumber daya manusia di masa depan. Anak yang tidak menerima pendidikan yang layak di masa kecilnya tidak akan menjadi orang yang unggul di masa depan. Lalu keempat adalah dengan mengurangi PHK. Seperti yang kita tahu, bahwa PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah salah satu faktor yang membuat banyaknya pengangguran. Nah, PHK ini sebenarnya bisa dikurangi dengan memperkecil gaji para karyawan.
Jadi dengan memperkecil gaji para karyawan, lebih banyak karyawan bisa bekerja, tetapi tidak ada yang menjadi pengangguran. Lalu kelima adalah memberikan modal dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang ingin memulai usaha. Dengan cara ini, masyarakat bisa mendapatkan modal untuk memulai usaha. Modal tersebut bisa berupa modal jangka panjang supaya pemilik usaha bisa mengembalikannya di masa depan. Untuk memulai usaha, masyarakat yang menganggur bisa meminjam dari tempat pegadaian atau yang lain. Tetapi modal ini harus diperbesar sehingga para masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk memulai usaha. Dengan memulai usaha, orang yang memulai usaha bisa meningkatkan ekonominya sendiri dan juga memberi lapangan pekerjaan kepada orang lain. Jadi ini adalah untung dan untung untuk orang lain dan diri sendiri. Lalu sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk membantu para pengangguran tersebut atau dengan mengurangi pengangguran? Hal pertama adalah dengan membantu pengangguran dengan memberi mereka donasi. Seperti yang kami katakan sebelumnya, bahwa pengangguran juga termasuk masyarakat excluded atau yang tersingkirkan. Kita bisa melakukan donasi untuk masyarakat yang menganggur. Dengan berdonasi, kita sudah menerapkan poin UAP kedua, yaitu berjalan menjadi tersingkirkan, yang sama dengan tema proyek kami saat ini. Contoh konkret yang pernah saya lakukan adalah dengan memberikan uang kepada penjual nasi goreng, supaya penjual nasi goreng tersebut bisa membelikan nasi gorengnya kepada sekelompok tukang pijat tunanetra yang sekarang menjadi pengangguran terselubung karena mereka berpindah profesi dari tukang pijit menjadi pekerja di bidang lain karena efek pandemi. Misalnya pekerjaan baru mereka adalah menjual kerupuk yang penghasilannya juga tidak terlalu besar. Lalu bagaimana kita bisa mengurangi pengangguran itu sendiri? Dari diri kita sendiri, kita bisa mengurangi pengangguran dengan belajar yang rajin saat masih kecil. Dengan belajar secara maksimal dan menuntut ilmu di masa pendidikan, dengan seperti ini kita akan menjadi sumber daya manusia yang unggul dan bisa menjadi tenaga kerja di masa depan. Mengembangkan bakat-bakat sebagai kemampuan non-akademis juga bisa menjadi jalan kita supaya tidak menganggur. Karena kemampuan kita bisa menjadi sumber penghasilan di masa depan. Oke, pada topik kita malam hari ini ada berbagai mata pelajaran yang bisa kita sangkutkan. Yang pertama adalah IPS. Di IPS, kami akan membahas mengenai redistribusi pendapatan nasional, di mana ketika kita membayar pajak, pemerintah akan mendistribusikannya kepada masyarakat kalangan bawah. Masyarakat kalangan bawah ini bisa berupa orang miskin ataupun orang yang pengangguran, dan masih banyak lagi. Namun, terkadang ada saja masyarakat kalangan bawah yang terlewat. Hal ini disebabkan oleh ketidaksempurnaannya data yang dimiliki pemerintah, sehingga nama-nama tersebut terlewat. Kedua adalah IPA. IPA di sini kita akan membahas mengenai kesehatan. Orang sehat bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, sedangkan orang difabel susah untuk mendapatkan pekerjaan karena keterbatasannya. Salah satu contohnya adalah tukang pijat yang merupakan tunanetra di dekat rumah salah satu anggota kami. Nah, mereka ini sulit mendapatkan pekerjaan sehingga memilih menjadi tukang pijat. Pembayarannya pun tidak seberapa, mengingat karena kondisi COVID ini customer-nya menurun. Oleh karena itu, pemasukan menjadi kurang dan dia menjadi miskin. Selanjutnya ada agama. Di agama ini kita diajarkan untuk merefleksikan sikap kita terhadap masyarakat kalangan bawah ini. Apa yang telah kita lakukan terhadap mereka? Sudahkah kita membantu mereka? Sudahkah kita peduli terhadap mereka? Dan masih banyak lagi. Mereka yang kita maksud di sini adalah orang-orang yang miskin, pengangguran, dan masih banyak lagi. Lalu ada seni budaya. Oke, di seni budaya ini ketika orang nganggur, dia tidak memiliki pekerjaan. Nah, ada baiknya jika orang tersebut mencoba untuk melakukan pekerjaan. Mungkin jika pekerjaan sampingannya mengamen, ia bisa mencoba untuk menjadi penyanyi kafe ataupun penyanyi pada umumnya lah. Nah, untuk seni rupa sendiri, bisa saja ia mencoba untuk menjadi pelukis jalanan yang tugasnya melukis dan dijual sehingga bisa menafkahi keluarganya. Dan yang terakhir adalah PJOK. Di PJOK ini, pada tahap 1 kemarin, kami diminta untuk ikut berdonasi untuk membantu orang-orang yang tersingkirkan. Nah, kita di sini meniru atlet-atlet yang memiliki lembaga untuk membantu orang-orang yang miskin, pengangguran, dan lain-lain.
Dari topik kita pada malam hari ini, kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa pengangguran adalah fenomena yang merugikan kita sendiri dan tentunya negara kita. Negara kita pasti terbebani dengan jumlahnya pengangguran. Lalu kita sendiri juga pasti terbebani karena ketika kita nganggur, kita tidak mendapatkan pemasukan dan juga kita menjadi miskin. Nah, sebagai pelajar, hal yang bisa kita lakukan adalah belajar dengan giat sehingga di masa depan nanti kita tidak menjadi pengangguran. Pengangguran sendiri membawa kita terhadap kemiskinan dan juga ketersingkiran. Maka dari itu, marilah bersama kita mengurangi pengangguran di dunia dan di negara ini. Mayor M. De Gorion.